Ku
Rayakan kehidupanku.
Terima kasih Tuhan. Segalanya lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam. Terima kasih Tuhan. Menyembah Puji nama Yesus. Haleluya. dalam roh dan Kami sembah Kau Bapa. Kami serahkan segala pujian, segala hormat bagi nama Yesus. Nama atas segala nama. Nama yang berkuasa yang menyelamatkan setiap manusia yang berdosa. Nama yang berkuasa untuk mengampuni setiap dosa manusia. Nama yang berkuasa yang telah menghidupkan orang yang mati. Nama yang berkuasa untuk menyembuhkan setiap sakit penyakit. Nama yang berkuasa yang telah menciptakan langit dan bumi. Terpujilah nama Yesus. Kami serahkan segala pujian. Kami serahkan firman Tuhan harapan-Mu Tuhan. Berkati, bicara kepada kami secara pribadi. Biarlah rema Tuhan menjadi satu kekuatan bagi kami Tuhan saat kami mendengar firman Engkau. Terpuji nama Yesus, semuanya kami telah berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Shalom dan dipersilakan tutup. Puji Tuhan. Amen. Puji Tuhan. Haleluya. Saya percaya kamu semua sehat walaupun dalam keadaan hujan pada pagi hari ini yang memberikan satu kesegaran, satu kesejukan, tetapi dalam hadirat Tuhan kita masih boleh menikmati berkat dan anugerah Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Saudara, saya akan langsung kepada firman Tuhan pada pagi hari daripada surat Yakobus yang sudah kita dengar daripada minggu-minggu yang lepas. Saya akan teruskan daripada surat Yakobus pasal yang kedua pagi hari ini. Pasal yang kedua Yakobus ayat yang ke-14 sampai 26. Dan petikan ini saya akan bawa kepada kamu kata ayat demi ayat nanti bila kita memerlukan. Tetapi untuk secara rujukan saudara boleh melihat kepada Yakobus pasal yang kedua ayat 14 hingga 26. Saya berikan tema pada pagi hari ini firman yang berbunyi menangani keraguan dan menghidupkan atau menguatkan iman kita. Menangani keraguan dan menguatkan atau menghidupkan iman kita. Saudara, dalam petikan ayat ini kalau kita baca, Yakobus mulai melukiskan atau mulai mencatat tentang hidup dengan iman. Saudara, ini semua adalah kita punya perlumbaan hidup kita yang kita memerlukan membawa iman kita bersama kita punya perlumbaan supaya kita boleh mencapai destiny. Kalau hari ini seandainya kalau saya memberitahu kamu, kalau kita baca di mana-mana dokumenter ataupun mana-mana buku-buku informasi tentang bilangan bintang di langit adalah seandainya 3 triliun contoh. Saudara, antara kita tidak akan rujuk untuk mengenal pasti dan kita tidak akan mencari dan kita tidak akan ambil waktu untuk mengira berapa bintang ada di langit. Kita hanya akan terima karena ini satu fakta yang kita tidak akan kira karena 3 triliun itu contoh. Jadi bintang bukan 3 triliun, lebih daripada itu. Tapi bintang kalau dikatakan 3 triliun, saudara, kita tidak akan ambil waktu untuk mengira setiap bintang-bintang. Jadi kita akan terima fakta itu dengan sepenuh hati bahwa ini adalah kebenaran. Para astrologi telah mengkaji dan telah mengatakan ini kuantiti atau bilangan bintang yang ada di langit.
Kalau kita ke mall ataupun kita di tempat-tempat mana-mana kedai-kedai shopping ataupun kedai kunci ataupun mana-mana bangunan, kalau kamu dapati ada kerusi ataupun dinding yang tertulis cat, awas cat masih basah. Selalunya kita sebagai manusia ini ada sedikit ingin tahu apakah itu cat benar-benar masih basah atau sudah kering. Right? Jadi kadang-kadang kalau dikatakan dinding itu dikatakan catnya masih basah, atau itu kerusi yang dicat itu di tempat mungkin shopping mall itu dikatakan cat masih basah. Kita akan ada satu tarikan untuk mau pergi tes itu kerusi, kita coba usir itu cat, apakah itu kerusi catnya masih basah ataupun sudah kering untuk kita duduk. Ini adalah satu reaksi sejam dari kita. Berarti ini akan sepertinya timbul satu keraguan, apakah itu kerusi masih basah ataupun sudah kering. Tadi di bintang tadi dikatakan bahwa kata astrologi mengatakan bahwa inilah kuantiti bintang. Saudara, kita tidak akan rasa ragu-ragu untuk mengira, karena kita akan terima ini fakta. Astrologi mengatakan ini adalah bilangan-bilangan bintang di langit. We just accept it. Tapi kalau di mall di depan mata kita ini katakan itu masih basah catnya, kita akan mulai testing karena kita masih ada sedikit keraguan. Mungkin sudah kering, mungkin masih basah. Kalau sudah kering, saya boleh duduk atas kerusi tersebut. Ini adalah reaksi setiap manusia dalam kehidupan kita hari ini. Karena apa? Saudara, dalam kehidupan kita ini keraguan memain dalam 3 aspek berlainan. Dalam 3 aspek berarti saudara, ia akan mulai berurusan ataupun dia akan efek kita punya daya jangkau akal budi kita ini. 1. Kedua, dia juga akan memberi impak kepada panca indera kehidupan kita dan juga pengalaman. Contoh saya beri, kalau informasi yang kita terima hari ini adalah melampaui kita punya daya pikiran kita, saudara, kita akan mulai meragukan informasi ini. Tadi saya kata bintang, saudara, tidak ada orang yang meragukan karena ini adalah perkara yang mungkin karena para astrologi telah mengkaji, mereka telah memperhatikan, kita akan just accept it. Tetapi kalau dikatakan satu informasi yang agak meragukan, kita mungkin tidak mau terima fakta itu dengan 100%. Atau juga dikatakan kata-kata bahwa panca indera, kalau ada situasi yang berlaku, ia berlaku di mana di luar kita punya penerimaan, tetapi kita tidak juga akan terima, kita mungkin meragukan. Contoh, kalau dikatakan bahwa Yesus telah mati pada hari ketiga, saudara, banyak antara orang berkata mustahil manusia bangkit daripada kematian. Tapi itulah fakta, itulah sejarah. Amen. Itulah fakta, itulah sejarah, yaitu bahwa Yesus telah bangkit pada hari ketiga yang telah menghidupkan diri sendiri dengan kuasa Tuhan. Saudara, ini semua adalah di luar kita punya jangkauan pikiran, panca indera maupun pengalaman. Kalau suatu pengalaman yang baru tiba-tiba wujud, saudara, di mana pengalaman ini tidak pernah kita alami selama ini, saudara, kita mulai meragukan bahwa mungkinkah, bolehkah hal itu terjadi? Saudara, kita mulai meragukan. Sepertinya Petrus berjalan atas air, sesuatu yang meragukan. Waktu dia bertemu dengan Yesus itu, atas disampan dengan Yesus atas laut ini, danau tersebut. Saudara, situasi ini kalau kita bawa ke dunia pada hari ini, kita akan mulai meragukan karena ini pengalaman yang tidak pernah orang boleh lakukan kalau tanpa bukan penyertaan Tuhan. Karena itu dalam kehidupan kita ini ada hal-hal seperti keraguan ini adalah perkara yang lumrah, biasa, normal, karena setiap orang Kristen, setiap orang manusia akan membawa satu reaksi kepada sikap, yaitu ragu tentang pelbagai hal. Tetapi keraguan juga boleh mematikan iman. Karena saya bawa ke tema pada pagi hari ini, menangani keraguan. Berarti kita yang kontrol keraguan dan kita menguatkan atau menghidupkan iman kita. Itu dikatakan dalam Yakobus ini, bahwa di mana kita mulai diajar oleh surah Yakobus ini supaya kita menghidupkan, kita mulai membangkitkan kehidupan kita ini. Saya berikan contoh sebelum saya masuk pada terminal point. Saudara, dalam bila Yesus bangkit pada hari yang ketiga, kalau baca Injil Yohanes pasal yang kedua, boleh dikatakan tentang dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan dalam pertemuan ini, saudara, salah seorang murid
tidak dalam kelompok itu, yaitu Thomas. Bukan dalam kelompok itu waktu Tuhan menampakkan diri kepada kelompok yang murid-murid ini. Bila dia datang kembali, Thomas ini pulang ke tempat mereka tinggal ini, mereka memberitahu kepada Thomas, Thomas, kami telah bertemu dengan Yesus tadi. Nah, Thomas berkata, selagi saya tidak mengusik bekas di paku itu, saya tidak akan percaya. Keraguan timbul. Karena ini adalah di luar daya pikiran dia, di luar panca indera dia, di luar pengalaman yang dia pernah alami. Dia tidak pernah melihat orang mati itu hidup. Dan ini membuatkan Thomas ini mulai ragu. Kalau baca pasal yang ke-20 ayat 29 mengatakan, kata Yesus kepadanya, karena engkau melihat maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Amin. Saudara, ini adalah kategori hari ini sebagai umat Tuhan kita ini. Kita tidak pernah hidup dalam zaman Yesus, tapi kita percaya. Kata Yesus, berbahagia mereka yang percaya, namun tidak melihat. Tapi hari itu Thomas ini adalah orang yang tidak mau percaya karena dia punya keraguan. Saudara, tidak boleh menyalahkan ini Thomas, tapi satu aspek boleh menyalahkan, satu sisi ia adalah manusia yang biasa Thomas ini. Karena dalam kehidupan selama 3,5 tahun, Yesus telah mengulang kepada mereka, anak domba akan ditangkap, saya akan ditangkap, saya akan disalibkan, saya akan mati, saya akan bangkit. Jadi ini sudah diajar kepada murid-muridnya, tetapi dalam situasi yang benar-benar terjadi, Thomas tidak berterima fakta ini. Jadi apa yang kita boleh buat supaya kita boleh menangani keraguan, supaya kita boleh menghidupkan iman kita ini? Saudara, yang pertama, saudara, kita perlu miliki kehidupan yang berkuasa. Sebagai seorang umat Tuhan, kita perlu miliki satu hidup yang penuh dengan kuasa ataupun power. Kalau baca dalam Kisah Para Rasul 2:13 dikatakan seperti ini. Kisah Para Rasul 2 ayat 13 mengatakan, ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Saudara, kalimat ini tidak menunjukkan tentang kuasa, tapi semua mengatakan bahwa orang-orang yang menghakimi mereka dua ini, itu Petrus dan Yohanes, mereka terkejut, mereka kagum karena mereka ini adalah orang yang tidak terpelajar, dan mereka heran karena bagaimana mereka boleh buat mujizat. Karena kalau baca dalam pasal yang sebelumnya dikatakan dalam bab 3 mulai menceritakan bahwa mereka ini adalah orang-orang yang membuat perkara-perkara yang luar biasa, mujizat, saudara. Bila perhatikan dalam pasal yang ke-1 lepas Pentakosta, pasal 2 Pentakosta, dia mulai membawa satu impact yang besar. Petrus mulai bangkit dengan beberapa roh Allah untuk berkhotbah tentang keselamatan. Saudara, dia mulai masuk ke pasal yang seterusnya membawa satu informasi tentang dia menyembuhkan orang lumpuh di gerbang pintu masuk bait Allah. Saudara, ini membuatkan orang-orang yang menahan dia itu mahkamah pada hari itu, mereka terkejut dengan dia punya reaksi karena mereka melihat kepada ini Petrus Yohanes ini mereka ini adalah orang-orang yang biasa, tetapi dari mana datangnya kuasa ini? Jadi bila Petrus dengan Yohanes berdiri di hadapan ini mahkamah agama waktu itu, mereka ini adalah fearless, mereka ini adalah selfless, mereka ini adalah orang yang tidak takut, mereka ini tidak mementingkan diri sendiri. Mereka hanya berdiri untuk kebenaran akan firman Tuhan bahwa Yesus telah bangkit dari hari ketiga itu. Saudara, ini adalah fakta yang mereka membawakan satu impact. Saudara, mengapa mereka sampai ke level sampai seperti ini, di mana mereka berani di mahkamah agama berkata, waktu zaman Yesus ini, mereka sampai boleh berkata bahwa Yesus telah bangkit pada hari ketiga. Perhatikan dengan saya Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Satu petikan yang kita sudah biasa dengar. Dikatakan seperti ini, Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Saudara, ini adalah kuasa yang telah memandu mereka ini. Ini adalah kuasa yang telah membawa mereka satu
hidup yang lebih berkuasa, satu kehidupan yang diperkasa oleh Roh Tuhan. Jadi setiap antara kita hari ini, saudara, kita perlu memiliki kehidupan yang berkuasa. Makanya kembali kepada Yakobus, dia mulai mengajar kita tentang bagaimana kita boleh hidup dengan iman dan melakukan melalui perbuatan-perbuatan kita. Bagaimana iman boleh menyertai dengan perbuatan, mengadakan perkara-perkara yang besar. Bagaimana kita boleh menjadi orang yang tidak meragui segala hal. Kita boleh berani percaya bahwa Yesus itu hidup. Kita boleh percaya segala hal yang kadang-kadang sepertinya aneh, kadang-kadang sepertinya tidak masuk akal dalam Tuhan. Tetapi bila Tuhan membuat sesuatu itu, Ia akan menimbulkan berbagai persoalan. Tapi bila Tuhan bekerja dengan luar biasa, saudara, Dia akan membuat impact yang besar. Kalau kita baca dari Yakobus 1 ayat 6 sampai 8, ini kata firman Tuhan. Hendaklah kamu meminta dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Yakobus 1 ayat 7 sekarang. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. 8. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidup. Saudara, ini adalah nasihat Yakobus. Orang yang meragui, orang yang bimbang, ia adalah sepertinya orang yang diombang-ambingkan oleh angin. Dia tidak akan menentu apa yang dia sedang doa, dia tidak menentu apa yang dia sedang lakukan. Dan kata firman Tuhan, orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidup. Benar, dalam kehidupan kita hari ini, kalau kita selalu mendua hati dalam kita punya family, kalau kita punya masa depan, kalau kita punya hal-hal yang kita melakukan, kalau kita mendua hati, saudara, kata sini firman Tuhan, kita tidak akan tenang. Benar. Bila kita mendua hati, nak pilih ke sini kah, nak pilih ke sana, nak pergi ke sini atau pergi ke sana, nak pilih yang ini atau yang pilih itu, saudara, kita akan menimbulkan bahwa kita tidak akan pernah sama sekali tenang. Saya coba pakai contoh ini, tapi jangan marah untuk kaum wanita. Saya rasa kamu pernah dengar dan saya mau hanya just ulang. Kalau laki-laki pergi beli barang, dia tenang, just one barang, right? Kalau dia rencana beli Milo di kedai shopping mall, dia hanya pergi kedai shopping mall itu, dia masuk kedai, dia beli Milo, dia terus pulang. Lain dari laki-laki, wanita, seorang ibu, dia akan masuk keluar 5 kedai dulu untuk cek Milo yang sama, tapi harga yang berlainan mungkin beberapa cent difference maybe. But mereka sanggup keluar masuk 5 kedai, just same Milo, ambil masuk. Makanya sebab itu kalau kamu perhatikan dalam Facebook, karena ada yang post bila perayaan datang, kan? Bila perayaan hari raya Aidilfitri, atau perayaan Christmas, atau perayaan tahun baru Cina, Dipawali, perayaan Kawai sebagainya. Kalau kita perhatikan amatan, saudara, kamu perhatikan mereka ini yang pergi shopping mall, right? Kamu perhatikan semua laki-laki di luar itu mereka berbaris dengan handphonenya. But the wife di dalam satu toko, satu kedai itu, dia boleh 1 jam. Tapi untuk menunggu istri, mereka di luar tidak tahu apa nak buat. Laki-laki ini, dia dengan handphone. Saya tidak berkata wanita ini orang yang berdua. Saya kata saya memakai contoh ini supaya, sudah kalau kita adalah orang yang mau ikut Yesus, tidak ikut Yesus, mau ikut Yesus, tidak ikut Yesus, saudara, ini akan menimbulkan kita tidak tenang. Karena saudara, kita kena buat keputusan hari ini. Tapi realitas adalah Tuhan datang untuk saudara, mati tunjuk kehidupan saudara, dia telah bangkit untuk kamu, dan hari ini dihidup untuk kamu, dan beri kita kehidupan yang baru, pengampunan dosa. Itulah firman Tuhan, itulah kebenaran, saudara. Tidak boleh kita meragui, tidak boleh kita mendua hati, tidak boleh kita mengira banyak perkara, tidak boleh kita mengkelirukan diri sendiri. Tapi terimalah firman Tuhan dengan segenap hati supaya tidak meragui kehidupan kita hari ini. Sebab itu orang yang meragui, di sini kata Yakobus 1
Ayat 6 kenapa mengatakan, saudara, Yakobus coba membuka mata rohani kita supaya kita menjadi orang yang lebih berkuasa. Bukannya Paulus menjadi orang yang lebih berkuasa. Karena orang yang Paulus ini, orang yang tidak berkuasa ini akan mengizinkan saudara keraguannya akan bangkit dan melemahkan iman dia. Kalau kita adalah orang Kristen yang Paulus tidak berkuasa, saudara, kita akan mengizinkan keraguan-keraguan akan sentiasa bangkit dan melemahkan iman kita. Akhirnya kita menjadi bangsa generasi yang Paulus, bukannya generasi yang berkuasa. Dan jemaat Tuhan yang kasihi, kita perlu bangkit menjadi umat yang luar biasa. Karena kuasa tidak diukur dengan pujian penyembahan yang bunyinya kuat. Kuasa Allah tidak diukur dengan doa yang begitu kuat, dengan menjerit-jerit. Kuasa Allah tidak diukur dengan ramai jemaat dalam gereja. Harapan Tuhan diukur dengan karya Roh Allah hadir. Walaupun 2-3 orang berkumpul di tengah-tengah. Kata firman Tuhan, amin. Bila 2-3 orang berkumpul, kata Yesus, saya ada bersama dengan mereka. Tidak perlu memiliki satu kelompok yang besar. Tidak perlu memiliki satu bunyi yang kuat dalam worship. Tidak perlu memiliki satu menjerit dalam doa, saudara. Just tenang hadapan Tuhan. Berapa Allah hadir. Makanya kuasa Tuhan tak diukur dengan bilangan jemaat. Bagaimana full band ataupun tidak full band, itu bukan ukurannya. Kita kalau baca dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 33 dikatakan bahwa dengan kuasa yang besar Rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Saya ulang kembali ayat 33. Dan dengan kuasa yang besar, Rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Saudara, dari mana mereka ini bangkitnya satu kehidupan yang penuh dengan berkuasa? Kita kembali kepada Kisah Para Rasul 1:8 dikatakan, bila Roh Allah turun, kamu akan terima kuasa untuk menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Saudara, ini firman menjadi realitas, menjadi kenyataan dalam kehidupan Rasul-rasul murid-murid Yesus pada waktu itu. Saudara, firman Tuhan sama ini akan membimbing kita pada hari ini. Kalau kita adalah umat Tuhan yang tidak mau percaya kepada karya Roh Kudus, saudara, kita gagal. Kita menjadi orang yang powerless, tidak berkuasa. Kalau kita adalah orang yang menjadi orang yang terima kuasa Roh Allah, saudara, kita menjadi orang yang lebih berkuasa. Karena empowered generation akan destroy, akan mematikan the spirit of doubt. Generasi yang diperkasa oleh Allah akan sentiasa mematahkan kuasa roh keraguan. Amen. Jadi jadilah umat Tuhan yang perkasa. Jadilah umat Tuhan yang berkuasa supaya kita boleh bangkit menjadi orang yang lebih berkuasa dan kita menanggani keraguan dalam kehidupan kita ini. Yang kedua, apalagi kita boleh lakukan untuk menanggani keraguan? Saudara, kalau kita perhatikan dalam Mazmur 105 dikatakan seperti ini, ayat yang kelima. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman yang diucapkannya. Saya ulang kembali ayat yang pertama itu ayat 5a saja. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan. Haleluya, saudara. Untuk menanggani keraguan kita, saudara, kita perlu jadi umat yang selalu memperingati semua kebaikan. Saya percaya daripada kita kenal Tuhan sampai pada hari ini, pastinya Tuhan telah setia. Saya percaya pasti Tuhan telah menjamah hidup kita hingga kita satu perubahan demi perubahan. Saudara, bila kita mengimbas kembali segala kebaikan Tuhan, perkara-perkara yang sudah berlalu ini akan menolak kita untuk melihat lebih jauh ke depan, karena kita melihat Allah yang saya sembah itu, Tuhan yang saya sembah karena setia dan tidak pernah berubah. Tuhan yang sama ini, kata kita, dialah sama kemarin, hari, dan untuk selama-lamanya. Amin. Saudara, saya melihat kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya yang dulu itu, saya juga boleh melihat ke depan bahwa Allah yang telah membimbing saya selama ini akan tetap setia untuk masa yang akan datang. Makanya untuk mengatasi keraguan, kita perlu memiliki ataupun kita perlu selalu memperingati segala kebaikan-kebaikan Tuhan.
Bila kita baca dalam Yakobus 15 hingga 17, saudara, Yakobus mulai mengenalkan hidup yang tidak seimbang. Ayat 15 hingga 17, Yakobus pasal 2, saudara, Yakobus mulai memperkenalkan bahwa hidup yang tidak seimbang itu iman dan perbuatan. Kalau iman dengan perbuatan tidak selari, saudara, kata Yakobus, kita akan mati, kata firman Tuhan. Makanya Yakobus mulai menolong kita supaya dia menolong kita untuk kita membuka minda kita, dia menolong kita untuk kita melalui satu proses yang lebih seimbang, yaitu iman disertai dengan perbuatan. Jadi umat Tuhan yang tidak mau percaya, umat Tuhan yang meragui, umat Tuhan yang mau mengundur adalah umat Tuhan yang powerless, umat Tuhan yang tidak berkuasa. Tetapi kalau kita baca dalam Bilangan 13, 14, saudara, kamu tahu cerita ini tentang Kaleb dengan Yosua yang masuk dengan para Musa mengantar pengintai ke tanah Kanan untuk pergi mengintai. Mereka pergi survei, mereka pulang. Saudara, pasal 13-14 Bilangan menceritakan tentang bila mereka pulang ke Musa, bangsa Israel, mereka memberitahu tentang kondisi. Saudara, dalam situasi ini mereka yang 10 orang ini kasih informasi yang agak negatif. Yang di sana ada gergasi, tak mungkin kita masuk dalam negara Kanan itu, mustahil. Tapi kayak dengan Yosua ini mereka bangkit, mereka menentang, mereka mematahkan keraguan. Karena apa? Mereka telah melihat perbuatan Tuhan waktu di Mesir. Mereka telah melihat kebaikan Tuhan waktu di Mesir. Mereka telah melihat 10 tulah yang Tuhan turunkan ke Mesir. Mereka telah melihat Tuhan membelah Laut Merah. Mereka telah melihat kebaikan Tuhan selama mereka di padang gurun ini. Jadi kalau mereka melihat kebaikan Tuhan, saudara, mereka punya keraguan itu pupus. Mereka tidak timbulnya keraguan, malah mereka iman bahwa tanah ini dijanjikan oleh Tuhan, kami akan terima tanah ini. Karena Tuhan yang sama yang hari itu sama memimpin kami sampai ke tanah perjanjian. Jadi umat Tuhan kita hari ini, untuk kita menangani keraguan, kita perlu selalu memperingati segala kebaikan Tuhan. Mungkin in the small matter, isu-isu yang kecil maupun besar, saudara, kita harus pikirkan karena Tuhan itu setia dalam segala kehidupan kita. Makanya kita punya pikiran harus selalu dikontrol, harus dijagai dengan kuasa Tuhan supaya kita tidak terlepas, kita tidak menimbulkan selalu keraguan. Dan bila kita melalaikan firman Tuhan, kita lalai membaca firman Tuhan, saudara, ia juga berimpact yang negatif. Kita bila lalai kepada firman Tuhan, saudara, iman tidak bertumbuh, malah iman akan menjadi lemah dan kita mulai senang digoncangkan. Apa-apa datang situasi boleh kita senang dipergoncang karena iman kita tidak kuat. Kita dengar dalam Roma 10:17, iman timbul oleh pendengaran akan firman Tuhan. Jadi setiap generasi, setiap umat Tuhan, ketika iman tidak bertumbuh, saudara, keraguan menjadi bos yang kontrol kehidupan dia dan melemahkan kehidupan rohani kita. Bila iman tidak tumbuh, keraguan menjadi bos ataupun ketua ataupun yang mendominasi kehidupan kita sampai kita lemah. Kita mau mengatakan amin pun tidak yakin. Kita mau mendoa pun tidak yakin. Kita mau buat ini pun tidak yakin karena timbulnya keraguan dan keraguan. Karena kita mengizinkan keraguan selalu kontrol kehidupan kita ini sampai kita meragui kewujudan Tuhan sendiri. Ada golongan seperti itu dalam dunia hari ini, yang tidak percaya adanya Allah, tidak percaya ada wujudnya Tuhan dalam dunia hari ini. There are group of people. Dalam Filipi dikatakan ayat 2, pasal 2 ayat 5 dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Yesus Kristus. Apa yang terjadi bila kita meletakkan Tuhan sebagai Allah dalam kehidupan kita, dalam pikiran kita ini, saudara, kita mulai mengizinkan Kristus memerintah. Berarti Tuhan control every part of our life.
Berarti setiap bahagian kehidupan saya ini Kristus yang kontrol. Dia kontrol. Tidak ada yang dikosongkan. Tidak ada rules dalam saya punya pikiran kehidupan saya ini dikosongkan sampai ada roh lain yang masuk. Bila saya mengizinkan saya punya pikiran ditutup dengan firman Allah, saya mulai mengizinkan Kristus memerintah setiap bahagian saya punya pilihan yang saya mau buat pilihan. Allah yang menolong saya. Saya berpikir, Allah yang menolong saya. Saya bertindak, Allah yang menolong saya. Saya berbicara, Allah yang bicara melalui saya. Semua hal ini saya mengizinkan bila kembali perfirman Tuhan dari Filipi 2:5 katakan bahwa bila kita menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat seperti Yesus Kristus. Listen. Waktu dia dalam bumi, Tuhan Yesus ini, saudara, dia tidak meletakkan pikiran dia untuk mengawal kehidupan dia. Dia mengizinkan pada Bapa di surgawi itu kontrol segala-galanya. Dia mengizinkan sampai di taman Getsemani pun, saudara, dia sudah tiba ke tahap untuk menyerah. Tapi dia mengakhiri doa itu bukan atas kehendak saya, tetapi biarlah kehendakmu yang terjadi. Why? Karena pikiran dia dikontrol oleh Roh Kudus. Sampai segala rentak dia, segala kehidupan dia dipimpin oleh Tuhan sampai ke kayu salib. Pada kehidupan kita pada hari ini, bila kita mulai memiliki pikiran ini, setelah kita mulai mengizinkan Allah memerintah, bukan sekadar itu kita mulai mematikan segala keinginan-keinginan kita, our desires, our ambitions. Saya tidak berkata kita tak boleh ada ambition, boleh, tetapi maksudnya adalah kita mulai mengutamakan God's agenda. Kita utamakan agenda Tuhan dulu, not our agenda. Bukan agenda kita, karena kita punya agenda ini adalah untuk temporary, tetapi agenda Tuhan itu adalah untuk permanent, untuk selama-lamanya. Jadi bila saya mengizinkan Roh Allah mengkontrol pikiran saya mulai mengizinkan bahwa segala keinginan saya ini Tuhan yang kawal. Kita ada ambition, kita ada kerinduan, kita ada cita-cita, kita ada keinginan, ya go ahead. Ada antara kita suka keinginan buat ini, buat itu, pergi sana, pergi sini, ya go ahead. Tetapi yang pentingnya saudara kita di atas landasan Kristus. Jadi kita mengizinkan Tuhan kontrol pikiran kita, saudara. Kita mulai mendengar suara Tuhan. Kita meluangkan waktu untuk mendengar dan mentaati firman Tuhan. Jadi bila hal-hal ini terjadi, saudara, kita mulai mengatasi keraguan-keraguan. Kita mulai mengkawal keraguan. Kita mulai mempatahkan keraguan. Coba kita lihat dalam Kejadian 3 tentang Hawa berdosa. Bila membaca petikan ini, saudara, saya membawa kamu dua firman Tuhan yang membuatkan Hawa ragu atau keliru. Perhatikan Kejadian pasal yang kedua ayat 16. Kejadian 2 ayat 16. Lalu Tuhan Allah memberikan perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Saya berhenti di sini. Kamu pegang ayat ini. Coba kita lihat sekarang pasal 3. Ayat 1. Pasal 3 adalah di mana kejatuhan manusia. Dan ayat 1 berkata, adapun ular yang paling cerdik dari segala binatang di darat dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan, ini dengar baik-baik. Dan itulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kau makan buahnya, bukan? Saya ulang kembali petikan ini. Semua pohon dalam taman ini jangan kau makan buahnya, bukan? Bukankah Allah telah berfirman bahwa semua pohon ini dalam pohon ini jangan makan buahnya, saudara? Sekarang ayat 2:16 itu dengan 3:1 ini adalah satu petikan firman yang sudah disalah terjemahkan oleh iblis. Bila firman datang kepada Adam waktu pasal 2 ayat 16, sekarang kita lihat ayat 3, pasal 3 ayat 1 dikatakan, sekarang ayat yang sama yang dibicara Tuhan kepada Adam itu, ayat itu diterbalikan oleh setan kepada si Hawa. Sampai si Hawa dia keliru, dia ragu, dia mulai ingin tahu.
kalau saya makan buah ini, boleh mengenal tentang baik dan jahat. Dan ia memandu dia punya keinginan, dia mengizinkan keinginan dia dikontrol pada waktu itu oleh iblis, bukan diri sendiri. Saudara, ayat-ayat ini membuatkan saudara awal akhirnya jatuh sampai seluruh umat manusia pada hari ini jatuh. Sampai hari ini depan kita pun dalam dosa karena kesilapan. Ayat pasal 2 ayat 6 mengatakan bahwa Tuhan berkata semua buah di pohon ini boleh kamu makan di taman ini. Saudara, Hawa untuk seketika ini lupa segala kebaikan Tuhan. Tuhan menyediakan taman Eden, memberikan pada Adam dan Hawa tinggal taman Eden. Dia berikan semua perlengkapan. Dia seperti Jehovah Jireh, membekalkan segala keperluan. Apa yang mereka perlukan di situ, semuanya ada. Dan Tuhan bilang pada Adam, kerjakanlah di sini, kerjakan. Tapi semua yang mereka mau makan semua ini, everything are provided. Just pasal 3 dikatakan bahwa dia dalam sekelip mata ini, karena ayat itu diubah oleh setan kepada Hawa ini, saudara, dia lupa segala kebaikan-kebaikan Tuhan. Karena Tuhan menjaga mereka, Tuhan melindungi mereka, Tuhan menyediakan segala untuk keperluan mereka ini. Hawa just lupa dalam sekelip mata. Saudara, kadang-kadang kita pada hari ini pun terdorong kepada hal-hal seperti ini. Kita kadang-kadang membuka pintu keraguan dalam kehidupan kita ini. Mungkin kita adalah orang yang beriman yang besar, tapi dalam keadaan yang agak tertekan, kita mulai membuka pintu keraguan kepada keraguan sampai kita gagal melakukan firman Tuhan. Kita gagal memiliki iman kepada Tuhan. Kita gagal menangani kita punya keraguan. Kita gagal untuk menghidupkan iman kita ini. Makanya untuk kita menangani keraguan ini, saudara, kita perlu memperingati segala kebaikan-kebaikan Tuhan. Yang terakhir, untuk menangani segala keraguan kita ini, saudara, Yakobus 2 ayat 17 dikatakan umat yang beriman dengan perbuatan. Inilah kata dalam ayat 17 mengatakan, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Setelah ayat 13, Yakobus mulai memfokus kepada penekanan tentang apa itu iman. Iman perlu, karena iman adalah dasar segala kekuatan kita ini. Iman merupakan segala fondasi yang strong untuk kita ini, untuk bertahan tekun dalam iman kita, berjalan bersama dengan Tuhan sampai akhir hidup kita ini. Dalam Ibrani 11:6 dikatakan bahwa tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sudah, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tanpa iman tak mungkin kita mendekati Tuhan, kata firman Allah. Tuhan tak dapat menyenangkan Allah. Katanya ayat, barang siapa berpaling kepada Allah, dia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi tanpa iman tidak boleh menyenangkan Allah, tak boleh berkenan kepada Tuhan. Dan barang siapa percaya kepada Tuhan, dia harus percaya bahwa Tuhan itu wujud, Dia itu ada, dan Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Berarti kita digalakkan oleh penulis Ibrani ini supaya kita menjadi umat satu generasi yang sungguh-sungguh mengauskan Tuhan. Every moment, setiap momen kita ini, kita mengauskan, saya mau ini. Seperti kita dalam first love kita, waktu kita dalam pacaran, dalam dating kita ini, kita mengauskan. Bila saya berjumpa saya punya girlfriend, boyfriend, bila saya berjumpa, ini adalah waktu yang sudah berumah tangga ini. Kita waktu dulu berpacaran, kita mengauskan, kita merindukan. Bila saya boleh telepon dia, bila saya menunggu, bila saya boleh dijumpa dengan dia, saya menghauskan. Our first love. Sama seperti dalam ayat kita mengatakan Wahyu, kita kehilangan kasih yang sempurna ini. Our first love, we lost our first love. Kita lost our first love, membuat kita mulai menimbulkan pelbagai keraguan, kebimbangan, dosa, everything disusun dalam minda kita. Karena kita hilang kasih yang sempurna. Jadi sebagai umat yang mau menangani keraguan
kita perlu memiliki iman yang disertai dengan perbuatan. Kalau baca ayat 19, Yakobus 2:19, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan pun percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Ini kata Yakobus. Ini kata saudara, percaya bukan sekadar percaya God exists, yes percaya. Sini kata Yakobus, ya kita punya kepercayaan ini pun dimiliki oleh setan. Jadi apa perbezaan kita dengan setan? Karena dia juga percaya Allah itu wujud. Yang sekarang Yakobus mulai menekan pada kita di sini adalah saudara, supaya iman kita disertai dengan perbuatan. Bila ada berbagai cabaran di depan kita ini, kita masih boleh yakin kepada Tuhan. Bila keadaan tidak masuk akal, kita masih boleh percaya Tuhan. Bila situasi mulai menggoncang, pandemik pada hari ini, mungkin pada waktu yang akan datang, saudara-saudari, keadaan yang menimbulkan agak tertekan. Saudara, dalam 2020 ini kita boleh melihat negara global ini, secara dunia ini kita melihat pelbagai malapetaka berlaku dalam dunia hari ini. Something is going to happen. Tadi malam saya buat satu artikel yang 20 tahun lalu, saya buat satu artikel yang satu magazine yang lama. Saya sudah baca magazine itu untuk buat renungan. Saudara, Israel adalah pusat kita berfokus untuk mengetahui permulaan dan pengakhiran dunia hari ini. Israel adalah pusat. Apa yang berlaku di negara Israel adalah informasi kepada kita bahwa kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Kalau kita tidak sensitif, tidak mengikuti perkembangan di Israel, you may miss. Sudah mungkin melepas itu kairos yang Tuhan sedang menyiapkan, ataupun kedatangan Tuhan itu. Sebenarnya kita harus mengikuti perkembangan berlaku di negara Israel supaya ia menolak itu, supaya kita aware, kita sadar bahwa something sedang berlaku di mana Tuhan sedang menunjukkan tanda-tanda kepada kita bahwa kedatangan dia sudah semakin dekat. Jadi kita perlu memiliki iman supaya kita boleh bekerja dan disertai dengan perbuatan. Kita baca dalam kehidupan Abraham. Saudara, Abraham cukup unik sekali karena dia digelar bapa segala iman. Sebab dia sanggup mengorbankan anaknya Ishak karena Tuhan menyuruh dia. Kalau kita baca dan perhatikan ini, saudara-saudara, dia mulai bangun bawa anaknya Ishak itu dan langsung kepada pergi untuk mengorbankan dia. Dan sementara saya berapa hari lepas ada seorang hantar message dan saya baca itu dalam message yang singkat itu dalam bentuk kartun dengan beberapa ayat-ayat. Ini dia punya info saya berikan. Dan dalam itu artikel yang sangat singkat dalam WhatsApp itu dia infonya penting. Tetapi listen, ini bukan cerita-cerita benar, tetapi sesuatu yang perlu dipertimbangkan, perlu dipikirkan, something relevan, sesuatu yang menolong kita untuk membuka kita punya minda. Bukan info firman Tuhan, tetapi ia sesuatu yang ada kaitan dengan firman Tuhan. Dia kata seperti ini, satu andaian, mereka buat satu andaian, inilah perlakunya pada hari itu mungkin. Sarah bangun pagi-pagi, diminta dia punya hamba-hambanya, ayo kita pergi mengkira kita punya domba berapa itu. Dia pergi mengkira domba. Contoh, seandainya, saya beri contoh, Abraham ada 2000 domba. Contoh, dia kaya raya. Di Bible tidak mencatatkan berapa clear ini informasi, maksudnya bilangan binatang. Misalnya beri info, Abraham ada 2000 domba pada hari itu. Dan Abraham Sarah dengan hamba-hambanya pergi mengira. Tapi waktu mereka sedang mengira ini, Abraham sudah keluar dengan Ishak untuk memberikan korban ini. Dan mereka mengira itu binatang domba ini, dan nanam ada 2000 domba di kandang mereka ini. Dan Sarah berkata, OMG. Maksudnya, sekarang Sarah baru sadar ini, Abraham mau pergi mengkorbankan anak dia. Karena untuk memberikan korban pada zaman dulu, mereka perlukan binatang pengorban. Bila dikira dengan domba dalam kandang ini, saudara, ini bukan firman Tuhan, asalnya berikan satu gambaran orang pikir di luar, ini satu seperti nama satu gurauan, tapi ini satu perkara yang perlu diberikan sedikit perhatian. Dikira ada 2000, dia kata OMG, berarti
Abraham pergi tanpa domba. Berarti apa yang disampaikan moral cerita ini adalah iman yang membimbing Abraham keluar tanpa membawa domba daripada kandangnya, di mana Tuhan akan menyediakan, yaitu Jehovah Jireh. Ayat itu timbul di petikan di sana. Abraham keluar tanpa membawa seekor domba dari rumah dia. Abraham hanya bawa anaknya itu Ishak. Tapi Abraham bilang kepada istrinya, kami pergi untuk mengkorbankan binatang untuk Tuhan. That's all informasi. Saudara, Abraham ini sesuatu yang unik, sesuatu yang luar biasa. Dia sanggup pergi karena Tuhan menyuruh dia pergi. Kasihkan Ishak sebagai persembahan. Dia kasih persembahan kepada Tuhan. Tetapi tepat pada waktunya untuk dia mau mengkorbankan Ishak, kata firman Tuhan. Tuhan menyuruh Abraham berhenti. Dia menghentikan Abraham karena dia melihat kesetiaan Abraham. Karena dia adalah iman yang disertai dengan perbuatan. Dia tidak hanya sekadar beriman kepada Allah, tapi dia iman yang disertai dengan perbuatan. Saya dengan cerita ini. Cerita yang berlaku pada tahun 1997. Saya dimasukkan dalam ward Kajian Hospital karena sakit denggi. Dan tahun itu saya masih di sekolah teologi ya. Dan masuk di ward, saya petikan Mazmur 13 bagi saya sangat menolong karena dia satu petikan yang sama satu penghiburan. Pada waktu itu saya di Kajian Hospital, saya ditelantar di katil dengan keadaan bukan sangat begitu merisikokan nyawa, belum sampai tahap itu, tetapi dalam proses untuk pemulihan. Dan saya di hospital, saudara kamu tahu simptom-simptom denggi. Hari ini pun sekarang kita perlu hati-hati karena Selangor satu negeri yang number one dalam negara kita, di mana ada masalah-masalah denggi. Jadi seperti nasihat kerajaan kita, pastikanlah kita menjaga rumah masing-masing supaya agar tidak timbulnya air bertakun. Nah, bila saya masuk ke ward Kajang itu tahun 97, simptomnya adalah kamu normal simptom adalah bintik-bintik merah di badan dan kadang-kadang gusi, kalau kita berus gigi gusi berdarah. Ini semua simptom untuk denggi. Beberapa simptom. Bintik-bintik saya tidak ada karena saya mungkin tidak begitu parah ke arah parah. Saya masih level yang tengah-tengah saja. Dan satu pagi saya pergi berus gigi di hospital. Kebetulan saya punya gusi semua berdarah. Saya berus gigi berdarah. Jadi bila berdarah saja, terus yang timbul pada hidup saya otak adalah ambang maut sedang menunggu saya. That's all. Karena saya punya otak itu, karena itu adalah simptom yang sudah mendekati keparahan. Jadi simptomnya itu gusi berdarah. Jadi bila saya mendapati gusi saya berdarah, saya langsung pikir bahwa ambang maut sudah menunggu saya. Dan saya berus gigi dan saya masuk, saya mandi, saya balik ke tempat katil saya mulai membuka Mazmur 13. Ayo kita lihat Mazmur 13. Mazmur pasal yang ke-13. Doa kepercayaan. Ini Daud menulis kepada firman Tuhan, kepada Tuhan. Ayat 2 berkata, berapa lama Tuhan kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam hidup diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atas? Saudara, bila saya baca petikan ini, karena apa? Bila saya pulang ke katil itu, bila pagi ada check up dari dokter akan check up sampai petang, saudara. Bila saya buat renungan firman Tuhan di sebelah petang di hospital, saya baca Mazmur 13 ini, saudara, ia ngam-ngam persis seperti yang saya sedang pikirkan. Saya tanya kepada Tuhan, berapa lama Tuhan kau lupakan saya di sini? Saya bilang kepada Tuhan, saya ini Tuhan, saya ini hamba-Mu di sekolah teologi ya. Saya dibawa keluar daripada teologi sekolah Alkitab karena gara-gara dengki ini. Tuhan, berapa lama lagi saya mau tinggal di sini? Dikata di sini ayat 3 berkata, berapa lama lagi saya harus menaruh kekhawatiran? Saya sudah begitu khawatir, saya sudah mulai meragui
saya punya masa depan mungkin ada, mungkin juga tidak ada. Tetapi bila baca ini firman Tuhan dengan ini, ayat yang terakhir dikatakan, tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorai karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia berbuat baik. Bila ayat ini saya baca, dia menyegarkan roh saya. Waktu itu di katil di hospital itu, dia mulai menyegarkan jiwa saya. Segala keraguan itu diangkat keluar oleh Tuhan. Saya mulai beriman bahwa tak kisahlah darah keluarga, bintik-bintik, tetapi Tuhan itu setia. Dia mulai bermain dalam pikiran saya. Ayat ini berkata di sini bahwa Tuhan setia. Dia mulai memberi satu penekanan. Tuhan memanggil kamu Allah yang setia. Dia setia. Mulai dia mengimpact yang positif pada hidupan saya sampai saya merasa bahwa benar Tuhan itu benar. Iman disertai dengan perbuatan dan saya mulai melangkah dengan percaya kepada Allah bahwa saya akan sembuh, saya akan keluar dari hospital ini, tidak akan mati, saya tak boleh mati, saya boleh lagi selesaikan saya punya panggilan Tuhan ini. Saya kata saya akan keluar. Lepas saya baca ini petikan ini, lepas 4 hari kemudian discharge, balik kampung, saya balik ke sekolah kita kembali. Dan ini adalah pengalaman yang membawa satu perubahan di depan saya, itu iman perlu disertai dengan perbuatan. Sebenarnya memang pada awal ini beri impact negatif. Saya sudah mulai pikir, ambang maut sedang menunggu saya. Bila baca firman Tuhan, firman Tuhan adalah sentiasa merupakan kekuatan di depan kita ini. Bila kita mulai membaca firman Tuhan, bila kita merenungkan firman Tuhan ini adalah setiap kata-kata daripada Allah sendiri. Dia akan menolong kita ini. Bila kita lemah, Dia akan menguatkan. Bila kita rasa seperti menggiwat, ada tangan Tuhan yang akan mendorong kita, menghiburkan kita, menguatkan kita ini. Amin. Jadi jadilah orang yang menangani keraguan dan menghidupkan iman kita dan menjadi umat yang lebih berkuasa dalam pimpinan Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Puji nama-Mu Yesus. Glory God. Kami sembah Kau Yesus. Kami sembah Kau Raja. Haleluya. Rapa sikirianda rapa riyanda. Puji nama-Mu Yesus. Puji nama-Mu Yesus. Puji nama-Mu Yesus. Terima kasih Bapa. Oh, glory Jesus, glory Jesus, oh, glory Jesus, glory Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami muliakan nama-Mu Raja. Amin. Menjadi generasi yang menangani keraguan dan menghidupkan iman kita, membangkitkan iman kita. Iman tanpa perbuatan kata mengeluarkan iman hidup yang mati. Tapi orang yang percaya kepada Allah, orang yang beriman kepada Tuhan dan disertai dengan perbuatan, dialah umat yang luar biasa. Dialah umat yang luar biasa. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Yesus. Terpujilah nama Yesus. Amin. 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 Pujian Allah berserta. Oh, glory God. Amen. Amin. Terima kasih Yesus. Haleluya. Oh Jesus name. Amin. Kami percaya. Oh glory. Haleluya. Ada bagiku.
Sungguh kau hebat, Terima kasih. ajaib perkasa. Amin. Kami nyanyikan haleluya. Perbuatanmu. Glory. Terima kasih Yesus. Kami nyanyi haleluya. Nyanyi haleluya. Nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, Amin. ajaib perkasa. Perbuatanmu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Amin. Terima kasih Bapa. Amin. Kami sembah Kau Bapa. Engkau yang menyertai kami. Engkau yang menguatkan kami. Bapakku, Bapa, Terima kasih. Kami menghampiri hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Glory. Terpujilah nama Yesus. Kami mau percaya kepada Yesus. Haleluya. Engkau Allah yang setia, Allah yang luar biasa. Amin. Amin. Puji nama Yesus. Takut kami takut. Amin. takut, takut, Oh, takut, kami dalammu. Bangsaku jemaat, kau menghibur. Saatku lemah, kau kuatku. Bangsaku takut, bangsaku iman, kau di dalamku. Bangsaku jangan kau menghibur. Saat kami lemah, kau kuat kami. Amin. Haleluya. Nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, Amin. Amin. ajaib perkasa. Puji nama Yesus. Perbuatanmu. Kami nyanyi dan haleluya. Layak kami. Nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa. Perbuatanmu. Terima kasih Tuhan. Hidupku. Kami sembah Kau Yesus. Haleluya, glory. Tak usah kami tahu, sebab Engkau menyertai kami. Haleluya. Saat kami lemah, Engkaulah kekuatan kami. Bapa, ajar kami Tuhan melalui firman yang telah kami dengar sebentar tadi, untuk menanggani segala keraguan kami dan menghidupkan iman kami Tuhan, supaya iman kami diperkuatkan senantiasa dari hari demi hari, supaya kami boleh mempatahkan, kami boleh mengawal segala keraguan, kami boleh meruntuhkan segala benteng-benteng keraguan, segala roh-roh keraguan saya patahkan di dalam nama Yesus Kristus. Saya mendeklarasikan hidup yang bebas dalam kehidupan setiap jemaat. Saya mendeklarasikan hidup yang berkemenangan dalam kehidupan setiap jemaat yang mendengar. Kau urapi, Kau berkati. Haleluya. Di sepanjang minggu itu Tuhan, kami serahkan segala pekerjaan, segala kuliah, segala keluarga yang kami sedang jalani. Kau berkati Tuhan, supaya semua saudara kami akan menjalani hidup yang berkemenangan, hidup yang menangani segala keraguan dan menghidupkan iman kami.
Haleluya, terima kasih Tuhan. Hamba serahkan setiap umat yang telah mendengar firman ini akan pulang sebagai umat yang berkemenangan, iman yang berkuasa, jadi umat yang berkuasa, jadi umat yang selalu merenungkan segala kebaikan Tuhan, jadi umat yang akan hidup berjalan bersama dengan iman dengan perbuatan ya Bapa. Bapa, saya berdoakan Tuhan akan mengurapi setiap jemaat Tuhan. Tidak seorang pun yang ketinggalan. Semuanya diberkati. Bila kasih anugerah Allah, berkat Tuhan Yesus Kristus, urapan daripada Roh Tuhan akan menyertai setiap jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa, sumber kami telah berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Shalom. Okay. Tuhan itu setia. Amen. Amen. Ya, kita bersyukur kita memiliki Roh Kudus. Ya, firman Tuhan sentiasa memimpin kita dan biarlah kita terus hidup di dalam iman dan patahkan setiap keraguan. Ya, dalam hal yang sedang kita lalui ya, pandemik yang COVID-19 ini ya, ramai orang yang kehilangan kerja, ya, ramai yang hidup dalam kebimbangan. Tapi kita sebagai umat Tuhan, kita memiliki firman Tuhan yang sentiasa memimpin kita, Roh Kudus yang menguatkan diri kita, ya. Oleh itu tetap beriman ya dan tidak hidup dalam keraguan dan percaya kepada setiap janji Tuhan. Amen. Okey, mari kita lihat beberapa pengumuman pagi ini. Okey, kelompok sel secara online ya, setiap Khamis dan Jumaat ya, 8:30 malam ya. Dan sudah dijalankan sudah berapa bulan ni, sejak bulan 4 sampai sekarang. Dan juga banyak kesaksian saya dengar daripada ahli sel di mana setiap mereka ya diberkati ya lewat perbincangan firman Tuhan ya, dan dalam waktu mereka bersekutu melalui online ya. So sama ada ya bukan melalui bersemuka ataupun online ya, kuasa Tuhan tetap mengalir. Amen. Oleh itu ya, ikuti ya setiap ahli sel, terus ikuti sel online. Yang mereka yang belum lagi ikuti boleh dapatkan ya link daripada ketua sel ataupun pemimpin ya, yang galakkan supaya setiap kalian ya terus mengikuti sel online. Okey, pelayanan kanak-kanak juga ya, guru-guru sekolah minggu telah banyak ya merancangkan program-program yang menarik ya, pelajaran yang menarik ya, sekolah minggu ya diadakan setiap Sabtu malam pukul 8 ya, pukul 8. Oleh itu ibu bapa ya, pastikan anak-anak kalian mengikuti sekolah minggu ini yang telah disediakan ya. Firman Tuhan itu penting sudah kita dengar daripada khotbah hari ini ya. Oleh itu terus ya galakkan anak-anak kamu juga dipenuhi dengan firman Tuhan supaya mereka juga hidup di dalam iman. Amen. Okey, lagi satu ialah Impact Generation ya. Kembali, okey, pada Sabtu 22 Ogos. Okey, Impact Generation ini ada satu topik yang sangat menarik Love Traffic Light. Kalau kita yang memandu, kita tahu apa itu traffic light kan? Okey, traffic light ada 3 warna. Okey, merah ialah berhenti Okey, kalau kuning bersiap sedia, hijau ya pergi jalan Okey, so dalam love, dalam dating, berpacaran seperti tadi Pastor Julian kata sabar-sabar ya melihat si dia, okey, waktu first love. So dalam dating, berpacaran juga adanya traffic light ada juga dia punya rules okey, apa yang bisa dibuat, apa yang tak bisa dilakukan ya. Oleh itu ada 2 pasangan jemputan daripada IBM. Siapakah mereka? Pasti menarik pasti menarik ya. Oleh itu pastikan jangan ketinggalan ya. Sabtu 22 Ogos ya, 8:30 malam ya, mudah-mudi ya ikuti supaya untuk mengetahui apakah ya harus bisa dilakukan tapi tidak bisa lakukan setelah waktu berpacaran dating oleh 2 pasangan daripada IBM, dan saya percaya pasangan yang mempunyai rumah tangga yang baik ya, yang harmoni ya. Belajar daripada mereka. Mereka akan memberikan jawapan yang mungkin kalian banyak tanya waktu dating, waktu berpacaran. Okey, pemberian ya, pemberian wang offering ya. Ada 4 cara di sini ya. Okey, seperti yang dipaparkan ya di screen ya, secara online ya. Kalian boleh transferkan ya pemberian kasih,
persepuluhan misi ya secara online melalui bank account gereja public bank. Okay, nombor dipaparkan ya di screen. Cara lain ialah menggunakan e-wallet touch and go. Kalian ada app e-wallet touch and go. Okay, boleh scankan itu scan QR code yang ada. Kalau kalian tak ada ya QR code ini, dapatkan daripada pemimpin ya ataupun Pastor Julian. Okay, kod ini supaya kamu boleh terus memberikan pemberian kalian. Okay, ada juga disediakan kotak persembahan ya di pintu masuk. Kalian juga boleh masukkan ya pemberian kalian. Dan bagi jemaah yang tidak dapat ikuti ibadah ya, okay, terus kumpulkan setiap persepuluhan kamu ya dan dalam satu surat, dan bila kalian kembali nanti ya boleh kalian terus berikan persembahan kalian. Okey, yang last kali ya untuk pembaruan janji misi. Okey, pembaruan janji misi term yang baru iaitu Ogos ya, daripada Ogos 22 hingga bulan 7 Julai 2021 ada satu ya term yang baru untuk pembaruan misi. Okey, galakkan supaya setiap kalian untuk terus mengisi ya orang misi ini. Ada dua cara, satu melalui Google Form ya secara online, boleh dapatkan link juga daripada ketua sel Pastor Julian ataupun pemimpin, dan lagi satu dengan mengisi kad yang ada disediakan di sini. Okay. Saya banyak membaca ya laporan daripada para missionary ya sepanjang COVID-19 ini ya. Walaupun apa yang sedang berlaku ya, Tuhan membuka jalan. Banyak jiwa diselamatkan. Dan setiap jiwa yang diselamatkan ya, kalian ada sebagian daripada. Sebab melalui pemberian kalian, kerajaan Tuhan tetap diperluaskan ya. Oleh itu, jangan berhenti memberi. Tetap memberi ya, seperti yang telah didengar hari ini, hidup dalam iman. Percaya Tuhan dalam setiap hal. Ya, dan Tuhan akan melakukan ya, Tuhan sanggup melakukan hal yang luar biasa yang besar dalam kehidupan kami ya. Nah itu galakkan supaya kalian ya mengisi ya orang pembaruan misi. Saya secara pribadi saya mengambil satu langkah cabaran tahun ini untuk mempertingkatkan pemberian saya, sebab saya percaya kita adalah umat yang hidup dalam kemenangan ya, dan kita akan mau melihat lebih ramai jiwa diselamatkan. Okey, mari kita berdoa ya sebelum kita bersurai. Mari kita bangun ya bersama. Kita doa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk firman yang didengarkan hari ini Tuhan. Tuhan, apa juga keadaan yang kami lalui atau sedang melalui Tuhan, Engkau mengetahui Tuhan. Biarlah pagi ini Tuhan, iman Tuhan tumbuh daripada pendengaran firman Tuhan. Dan biarlah kami terus hidup di dalam pimpinan roh Engkau Tuhan. Roh Kudus, roh yang hidup, roh yang berkuasa, roh yang memberikan kemenangan di dalam kehidupan kami, dalam setiap hal yang kami jalani Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan setiap hari Tuhan renungan firman Engkau Tuhan akan memperbarui minda kami, supaya apa yang kami fikirkan adalah hal yang sesuai dengan rencana Engkau, hal yang daripada Engkau Tuhan, untuk terus kami hidup di dalam rencana Engkau, kemenangan, dan juga di dalam kuasa Engkau Tuhan. Tuhan, kami doakan Tuhan supaya setiap anak-anak Engkau Tuhan akan terus Tuhan dijamah, dipimpin Tuhan dalam segala yang mereka lakukan Tuhan. Kami juga doakan Tuhan untuk mereka yang bekerja, bersekolah Tuhan, Engkau akan menyertai mereka, dan biarlah tangan perlindungan Engkau sentiasa bersama dengan mereka kemana mereka pergi Tuhan. Kami juga bersyukur dan kami juga doakan Tuhan untuk wang pemberian Tuhan, kasih, persepuluhan dan juga janji misi Tuhan. Kami juga serahkan atas tangan Engkau Tuhan. Pakailah wang ini Tuhan untuk terus memperluaskan Tuhan kerajaan Engkau, dan lebih ramai jiwa Tuhan diselamatkan untuk kemuliaan Engkau Tuhan. Bersyukur untuk semua ini Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami doakan. Amen. Amen. Terima kasih, Tuhan berkati.